and digital. Nah, ini kita mau nanya, sebagai seorang aktris dan juga konten kreator nih Kak. Dan Kak Valen juga ini kan seorang director of MNC. Nah, gimana nih caranya Kak Gigi dan Kak Valen dalam melihat dunia digital dan media sekarang ini? Nah, silakan. Mau siapa, Kak Gigi atau Kak Valen dulu nih? Sweet. Set, ya, set, ya, oke, berarti Kak Valen dulu. Kak Valen dulu, Kak Valen dulu. Yang kalah duluan. Oke. Dunia digital ya, dunia digital dan media. Pastinya sih sekarang sih ada banyak perkembangan pesat ya kita lihat ya. Yang dulu banget mungkin kalau orang-orang tuh nonton televisi ada suka satu konten harus nungguin gitu ya, misalnya kartun di hari Minggu pagi gitu. Sekarang ada OTT platform gitu kan. Terus dari gitu ada media sosial juga, yang pastinya semua teman-teman di sini juga user daripada media sosial. Berkembangnya dunia digital, kita juga tahu teknologi kan seperti ada AI, betul, ChatGPT, Bard gitu. Kemarin sempat ngobrol juga sama beberapa saudara aku yang masih kuliah. Katanya sekarang itu ngerjain tugas tuh boleh pakai ChatGPT, boleh pakai enak banget ya. Karena it's inevitable gitu, mau nggak mau tetap harus pakai, cuman lebih jadi reference untuk mereka tuh bisa lebih berpikir kritis untuk pas bikin tugas dan sebagainya gitu. Terus ya kelihatannya sih apa ya, information overload ya kalau aku berasa ya. Jadi kayak there's a lot of information that travels in a very short period of time, and we can get different types of information very easily gitu, very accessible. Dan bisa jadi sesuatu yang positif ataupun yang negatif gitu. Negatif in a way kalau kita lihat sekarang kan cyberbullying juga makin banyak. Berita-berita hoax juga makin banyak gitu. Tapi positif gimana kalau kita misalnya mau belajar sesuatu, kita juga bisa cari di internet gitu kan. Kita bisa cari dari video platform atau apa gitu untuk belajar gitu. Kita sendiri juga punya social media, bisa influence people in a good way gitu. Jadi sih lebih banyak positifnya juga dibanding negatifnya sih. Wah, luar biasa, berarti banyak positifnya dibanding negatifnya. Nah, kalau sekarang dari Kak Gigi sendiri, silakan. Ya mungkin kita suka banget ya. Aku mungkin salah satu mungkin dari banyak teman-teman yang di sini juga ngerasain perubahan dari yang dulunya kan kita nggak ada sosial media, digital belum ada, sampai yang sekarang tiba-tiba kok jadi sesuatu hal yang baru terus setiap tahunnya, setiap saatnya ada yang baru terus gitu. Jadi ngerasain banget yang dulu kayaknya cuma pakai handphone Nokia kayaknya udah cukup buat janjian. Sekarang yang ada WhatsApp juga susah dicari, bener gak? Betul. Sedangkan dulu kayaknya kita bisa survive dengan keadaan yang cuma pakai telepon rumah gitu. Mungkin banyak juga sekarang teman-teman yang udah gen segini udah nggak relate banget ya. Nggak relate sama telepon rumah, kaset dan lain-lain. Udah nggak relate. Jadi kalau aku pribadi ngerasain banget gitu, bagaimana hidup kita tuh banyak banget terbantu dengan apa yang terjadi sekarang karena digital dan sosial media. Tapi ketakutannya juga banyak banget gitu. Apalagi mungkin aku sebagai ibu gitu ya, bagaimana harus menerapkan semua hal yang ini yang mungkin dulu nggak relate jadi relate. Gimana caranya mengimplementasikan kepada diri aku sendiri, memilih mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Rasanya kita kadang-kadang suka terlena gitu ya dengan keindahan sosial media dan digital ini ya. Pribadi jujur kadang-kadang semalaman bisa nggak tidur-tidur karena ngeliatin online shopping. Iya kan? Yang dulu kayaknya tidur gampang-gampang aja deh. Iya. Kalau mau nonton dulu harus ke bioskop. Paling seminggu sekali. Sekarang mau kerja kok ntar dulu deh nonton drakor dulu karena gampang banget diakses. Jadi sebenarnya yang perlu aku di sini ajak juga teman-teman mungkin ya, kita tuh sebagai orang yang kayaknya sekarang udah banyak privilege ya dengan adanya digital media, terus ada sosial media. Gimana ini menjadi suatu hal yang baik buat kita semua gitu. Oke, berarti bisa dibilang sosial media yang ada saat ini itu bisa dibilang positif, tapi ada ya hal negatifnya juga. Kembali lagi kebijakan dari penggunanya, berarti ya luar biasa. Oke, ini kita mau ngebahas juga tentang authenticity in content. Ya, ini originalitas dari sebuah konten.
Nah ini pertanyaan untuk Kak Gigi nih, ada nggak sih authentic konten atau konten khas bagi Kak Gigi atau Rans Entertainment yang menjadi top of mind dari konten-konten Mbak Gigi sendiri? Apa yang kita tuh ngerjain apa aja sih, semua yang relate sama kegiatan sehari-hari. Yes. Aku mungkin jadi relate juga sama ibu-ibu di sini semua, karena kan kita ibu-ibu sekarang tuh kan ya kerja iya, Betul. ya makeup iya, pengen belanja iya, harus masak iya, ngurus anak iya. Jadi aku mencoba untuk membuat konten yang yang aku banget dan yang aku suka gitu, dengan harapan banyak yang relate, banyak yang bisa ngerasain manfaatnya juga insya Allah. Salah satunya mungkin jajaran situ ya, yang akhirnya sekarang tadinya dari konten sekarang bisa jadi event, bisa ada di event-event kayak di Gold Fest ini sih. Itu mungkin salah satu yang menurut aku berkesan banget sih. Berkesan banget. Berarti apakah Kak Gigi sendiri setuju bahwa konten tuh, kalau kita buat konten itu harus sesuai dengan apa yang kita suka? Setuju nggak? Iya. Setuju banget berarti. Walaupun Ya. seperjalanannya kan kita butuh kerja juga ya, Betul, bener gak sih? betul. Realistis lah gitu, Ya. kadang-kadang kita dihadapkan sama harus bikin konten A, B, C yang mungkin kok kayaknya nggak gue banget gitu, kayaknya nggak relate banget, tapi gimana caranya dengan komunikasi yang baik, dengan kita mikirin gitu gimana caranya biar jadi enak ditonton, ya harus dijalani, ya itu harus ada balance-nya lah. Harus ada balance-nya. Ya, berarti. namanya kerja ya. Iya. Bisa dua-duanya ya. Betul luar biasa. Oke, ini sekarang pertanyaan untuk Kak Valen. Nah, sebagai seorang expert on media digital